Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Oktaviani dari kelas MN20D Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model keseimbangan CIPM. Model keseimbangan menurut Jacob dan Petit dalam Ahmad Rodoni dan Othman Young tahun 2002, keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas setiap sekuritas dalam pasar modal yang lengkap menyamai kuantitas setiap sekuritas yang ditawarkan pada pasaran oleh investor yang ingin dijual kepemilikan mereka, oleh perusahaan yang menerbitkannya, atau oleh pemerintah yang memerlukan modal untuk membiayai pembelian aset, dan harga yang keseimbangan sedemikian dikenali sebagai harga keseimbangan. Kemudian ada teori pasar modal dan teori portofolio. Model penetapan harga aset modal atau capital asset pricing modal hampir selalu disebut sebagai CAPM, adalah bagian dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi mengenai equilibrium pengembalian pasar yang diharapkan pada aset beresiko. Teori pasar modal dibangun di atas Markowitz portfolio teori, tetapi MPT tidak didasarkan pada validitas atau terdapat ketiadaan teori pasar modal. Kembali ke topik sebelumnya, teori portofolio menjelaskan bagaimana seharusnya investor dalam memilih portofolio optimal dari sekuritas berisiko. Prinsip dasar dari model ini adalah investor berusaha untuk meningkatkan pengembalian yang diharapkan dari portofolio dan mengurangi risiko pengembalian tersebut. Dalam teori pasar modal, setiap investor diasumsikan mendiversifikasi portofolionya. Menurut model Markowitz, yaitu memilih lokasi di perbatasan efisien yang sesuai dengan referensi risiko pengembaliannya. Kemudian saya akan membahas mengenai Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM memiliki peran dalam keputusan investasi karena CAPM menangkap konsep tingkat pengembalian yang diperlukan untuk suatu saham, yang penting untuk dipertimbangkan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli. Ini memberi kita prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus kita amati antara resiko aset pengembalian yang diharapkan. Hubungan ini melayani dua fungsi vital. Capital Asset Pricing Model atau model penetapan harga aset modal merupakan sebuah alat untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset beresiko. Pada tahun 1952, Harry Markowitz meletakkan fondasi manajemen portofolio modern. Kemudian, dari tahun 1964 sampai 1966, CIPM yang dipelopori oleh Sharpe, Linter, dan Mosin mengasumsikan bahwa individu melakukan investasi berdasarkan teori portofolio, yaitu setiap individu akan memaksimumkan tingkat keuntungan pada suatu tahap resiko. CAPM sangat berguna karena secara relatif CAPM adalah mudah dan dapat dibentuk melalui aplikasi secara langsung teori portofolio. Kemudian, implikasinya adalah seperti hipotesis pasaran efisien, yaitu CIPM telah diuji dengan data sebenarnya dan didapatkan agak sesuai dengan ramalan teori. Ini juga digunakan sebagai satu asas untuk penyesuaian selanjutnya, yaitu sebagaimana yang digunakan oleh para analisis sekuritas. Secara ringkas, asumsi-asumsi penting CAPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya biaya perdagangan, tidak ada pajak, dan sekuritas dapat dipecah-pecahkan kepada unit terkecil. Yang kedua, semua peserta adalah pesaing yang sempurna. Ketiga, semua investor mempunyai ujung investasi yang sama. Keempat,
investor mempunyai keputusan investasi berdasarkan keuntungan yang diharapkan portofolio dan standar deviasi keuntungan. 5. Semua investor mempunyai pengharapan secara umum yang sama. Kemudian, aset bebas risiko wujud dan sedia ada bagi semua investor untuk tujuan meminjam dan memberi pinjaman. Kemudian ada pembahasan mengenai garis pasar sekuritas atau Security Market Line atau SML. Hubungan antara resiko yang diukur dengan beta dengan return yang disyaratkan ditujukan oleh garis pasar sekuritas atau SML. Dalam hal ini, jika beta suatu saham dapat diukur dengan tepat, maka dalam keadaan equilibrium required return juga dapat diperkirakan. Penaksirannya didasarkan pada hasil investasi bebas risiko, ditambah dengan premi risiko pasar dikalikan dengan beta. Dengan demikian, SML dapat dirumuskan sebagai berikut. Itu merupakan rumus dari SML. Kemudian ada yang disebut beta. Beta merupakan resiko yang berasal dari hubungan antara return suatu saham dengan return pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi beta yaitu cyclicality, yaitu seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi perubahan kondisi makroekonomi. Semakin pekat terhadap kondisi, maka beta akan semakin tinggi. Yang kedua ada operating leverage, yaitu proporsi dari biaya perusahaan yang merupakan biaya tetap. Kemudian yang ketiga ada financial leverage, yaitu proporsi penggunaan utang dalam struktur pembiayaan perusahaan. Kemudian ada yang disebut dengan garis pasar modal atau Capital Market Line atau CML. Dalam penjelasan sebelumnya diketahui bahwa SML merupakan garis yang menghubungkan beta atau resiko pasar dengan required return untuk semua saham, baik yang efisien maupun yang tidak efisien. Sedangkan garis pasar modal atau CML merupakan garis yang menghubungkan antara resiko total yang diukur dengan standar deviasi, dengan return yang disyaratkan atau required return, portofolio yang efisien saja. Hubungan resiko total dengan imbalan yang disyaratkan required return pada investasi yang diinvestasikan dinyatakan sebagai CML dan dirumuskan sebagai berikut. Ini merupakan rumus dari CML dan juga penjelasan rumus tersebut. Kemudian saya akan membahas mengenai arbitrage pricing theory atau APT. Capital Asset Pricing Model bukanlah satu-satunya teori yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu aktiva ditentukan harganya oleh pasar. Ross pada tahun 1976 merumuskan suatu teori yang disebut dengan Arbitrage Pricing Theory atau APT. Menurut Robert Arndt, APT atau Arbitrage Pricing Theory menggunakan return dari suatu aset atau sekuritas yang dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi pasar. APT ini digunakan untuk memprediksi harga suatu saham di masa yang akan datang. Ross dalam body di IPT didasarkan pada 3 proporsi, yaitu yang pertama, imbal hasil sekuritas dapat dijelaskan dengan sebuah model faktor. Kemudian, terdapat cukup banyak sekuritas untuk menghilangkan risiko istimewa dengan diversifikasi. Yang ketiga, pasar sekuritas dan yang berfungsi tidak baik tidak memungkinkan terjadinya peluang arbitrase secara terus-menerus. Menurut Ahmad Rodoni dan Othman Young, APT sebenarnya adalah berasaskan CEPM, tetapi ia telah mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keuntungan sekuritas, memandang dunia ini semakin kompleks. Faktor-faktor ini akan memberi kesan yang berlainan kepada sekuritas yang berlainan. Jadi, bagi sekuritas dalam waktu jangka tertentu, keuntungan dapat diwakili oleh kombinasi antara penghargaan keuntungan seimbang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
pengharapan keuntungan keseimbangan ini adalah ditentukan oleh permintaan dan penawaran sekuritas perusahaan. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keuntungan sekuritas adalah terdiri dari faktor makro dan mikro. Contoh faktor makro adalah seperti inflasi, politik, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan analisis faktor. Menurut Mankiw, analisis faktor adalah suatu analisis data untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan dalam menjelaskan suatu masalah. Pada penelitian ini akan diketahui faktor-faktor dominan yang menentukan return LQ45 dengan IPT. Misalnya ada sekitar 4 laba bebas yang dianggap berpengaruh besar sehingga digunakan untuk menentukan hal tersebut. Analisis faktor akan menentukan faktor apa saja dari keempat faktor tersebut yang merupakan faktor-faktor dominan dalam menentukan return LQ45. Analisis faktor dapat dipandang sebagai perluasan analisis komponen utama yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor yang memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data. Kemudian faktor-faktor tersebut saling bebas dan tiap-tiap faktor dapat diinterpretasikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.